우린 이게 끝이야. Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Meski berat bagi Wuri, namun ia tetap pada keputusannya putus dengan Kang Jae. 청년부 이건데요. 아직도 이렇게 조져. Diceritakan, ayah Rafael menolak perceraian karena Mari lebih penting daripada Rafael untuk kemajuan bisnisnya. 하니까 자주 찾아뵙지 못해서. 언제 오셨어요? 자네 바쁠 텐데. 오늘. 나는 너보다 마리가 더 필요해. 아버지. Keluarga Wuri ikut menyayangkan keputusan Wuri putus dengan Kang Jae. Suatu hari sesuai rencana, Sung Il membawa Wuri dan Rafael menemui pengacara untuk konsultasi tentang jalur hukum atas dokter yang melakukan kesalahan inseminasi atau Dr. Yo. Menyadari wajah Wuri terlihat tidak baik dan mengetahui bahwa Wuri telah putus dengan Kang Jae yang membuatnya tidak bisa makan dan minum, membuat Rafael menjadi khawatir pada Wuri. Rafael pun menunjukkan perhatiannya. 아기는 엄마 감정 그대로 전달받는다고 했는데 많이 좀 드시지. Rafael juga mengatur liburan kecil untuk Wuri, supaya dia bisa rileks dan kembali fokus menjaga janinnya. Wuri terlihat tidak terlalu senang dengan yang Rafael lakukan. Wuri pun pergi dari hotel yang telah dipesan. Tuntutan hukum hendak terus dilanjutkan, namun saat melihat Wuri yang terlihat cemas, Rafael benar-benar khawatir. Ia khawatir pada bayinya, dan otomatis pada Wuri juga sebagai ibu yang mengandung bayi itu. Diceritakan pada awalnya, Wuri tidak setuju dengan pengajuan tuntutan hukum itu, dan sekarang akhirnya Rafael mengerti alasannya. Bahwa bagi mereka, bayi itu adalah pemberian dan hal yang luar biasa, bukannya kecelakaan atau kehancuran. Mereka tidak ingin melalui kata-kata negatif itu yang akan mereka temui jika persidangan dilakukan. Untuk itu, Rafael berencana membatalkan tuntutan hukum. Wuri nampak setuju. Kang Jae masih ingin mengetahui alasan sesungguhnya kenapa Wuri ingin putus darinya. Dia berharap hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Namun Wuri tidak ingin memperpanjang pembicaraan. 아 정말 우리가 왜 이래야 되는데? 나한테 소리 질러도 돼. Di saat yang sama, Rafael muncul. 작가님. Tiba-tiba Wuri pingsan. Ini karena kecapean dan hal wajar untuk ibu yang hamil muda. Dan Wuri seharusnya terhindar dari stres. Kang Jae teringat apakah kemarahan Wuri padanya yang menyebabkan Wuri stres. Mengingat itu, Kang Jae pun pergi. Perhatian Rafael pada bayinya terus dia lakukan. Bahkan Rafael membacakan cerita untuknya. 작가님, 잠을 잘 못 잔다고 들었어요. 옛날에 아기가 잠을 자고 있었어요. Rafael juga mengatur program olahraga untuk ibu hamil. Ternyata program itu adalah yoga untuk pasangan. Tidak berniat untuk melakukan bersama pada program awalnya, tapi berakhir Rafael dan Wuri terpaksa melakukan yoga pasangan berdua. Canggung-canggung gimana gitu mereka? Ya iya dong. 다리를 맞대고 손을 고관절 다리 올려주시고 네. 후 릴렉스. 임산부에게 가장 중요한 동작입니다. Kecanggungan mereka membuat pelatih sedikit tegas. Lalu Rafael akhirnya mengatakan bahwa dia bukan sang suami, tapi dia ayah dari bayinya. Hal itu membuat pelatih terheran. Sesi yoga selesai, mulai ada sinyal setrum nih antara mereka. Kang Jae terus mengejar ketua Kim, penjahat yang dia cari. Kecurigaan muncul karena target yang dicurigai menghilang di rumah sakit Rafael. Rafael mulai memperlihatkan ketidaksetujuannya pada Kang Jae, karena Kang Jae terus memeriksa rumah sakit dan membuat situasi kurang kondusif. Imari sekarang bukan lagi ketua tim, tapi menjadi direktur Lee. Imari dengan polosnya mencoba membebaskan suaminya. Alih-alih berterima kasih, suaminya malah berlaku jahat lagi. Untung ada ibunya Mari, dan mereka kembali menyandera pria itu. Tuntutan hukum akhirnya dicabut.
Meski begitu, Dr. Yu benar-benar menyesal dan meminta maaf. Wuri awalnya sangat kesal kenapa dokter melakukan kesalahan padanya. Namun, Wuri dan Rafael menganggap bayi itu berharga. Dan melihat permintaan maaf dari dokter, maka Wuri tidak merasa terbeban lagi. Pernyataan dari Wuri membuat Rafael terkesima. Suatu hari, Rafael dan ayahnya kembali berdebat tentang perceraian. Tiba-tiba Wuri masuk ruangan, mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan bayinya pada perempuan yang berselingkuh dan bohong seperti Imari. Namun, ia akan mempercayai Rafael untuk membesarkan bayi itu. Anak itu akan diserahkan jika Rafael dan Mari bercerai. Kembali Rafael terkesima pada Wuri. 잘해요. Kang Jae tidak lagi mempertanyakan kenapa putus. Ia justru dengan lapang berharap supaya Wuri bahagia. 그렇게 말하게 되는 거구나. 행복해. Wuri lalu mengumpulkan dan membuang kenangan bersama Kang Jae. Hari-hari pun berlalu. 작아져버렸어 알았을 텐데 그 정도면 됐어 도망쳐야 했어 잘 지나갔으면 다행이지. 그렇게